Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita yang saya yakin kalian sudah jenuh, yakin kalian sudah ingin bersegera untuk kembali ke pondok ya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini yang sehingga harapan kita bersama, kejenuhan kalian bersama di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini segera bisa teratasi dengan cara kalian untuk datang ke pondok, kemudian kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti sedia kala. Baik anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai unsur-unsur yang ada di dalam hikayat. Setelah yang kemarin kita membicarakan tentang unsur hikayat ya, yang terkait dengan tema dan amanat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan unsur yang ketiga, yaitu apa? Latar. Latar atau istilah lainnya adalah setting ya. Latar atau setting. Kita mulai, silahkan dibuka buku kalian juga ada. Bahasanya yang namanya latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Itu adalah definisi atau pengertian dari latar. Tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Kalau kita melihat yang ada di buku kalian, latar berarti terbagi menjadi berapa? 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Akan tetapi oleh ahli yang lain, pembagian latar itu ada 4. Nanti sebagian ahli menyebutkan bahwasanya latar itu dibagi menjadi 4. Apa itu? Latar tempat, waktu, suasana, dan alat. Ya, tentunya kalau alat-alat yang terlibat dalam peristiwa yang dialami tokoh seperti itu. Nah, dalam cerita terkadang tidak disebutkan secara jelas latar perbuatan tokoh itu. Hanya ada penyebutan latar secara umum. Sebagai contoh, di tepi hutan, di sebuah desa, pada suatu waktu, pada zaman dahulu, pada saat senja. Nah, contoh-contoh semacam ini bisa kita masukkan ke dalam kategori latar, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Misalkan pada suatu waktu itu, misalkan pada jam istirahat, tidak disebutkan secara spesifik seperti itu. Ketika jam masuk kelas, tapi hanya disebutkan secara umum, yaitu pada suatu waktu. Betulnya pada suatu waktu ya, bukan di suatu waktu. Seperti itu, pada suatu waktu. Kita lanjutkan. Latar merupakan kekhasan lain yang dapat dijumpai dalam karya sastra klasik. Latar sebuah sastra klasik tidak bisa lepas dari nama-nama tempat, daerah asal karya itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang latar kemudian dikaitkan dengan karya sastra klasik, jelas itu merupakan sesuatu kekhasan, merupakan sesuatu yang memiliki hubungan yang erat seperti itu. Karena disebutkan di situ bahwasanya latar dalam sebuah karya sastra klasik itu tidak bisa dilepaskan dari nama tempat, daerah asal karya itu.
Tentunya hal itu berbeda dengan kaitan antara latar dan cerita pada cerita-cerita masa kini. Ya, seperti itu berbeda. Kalau cerita saat ini, cerita yang berkembang pada zaman kita saat ini bukan sastra klasik loh ya. Itu latar itu tidak bisa kita kaitkan dengan nama-nama tempat cerita itu berasal. Nah, seperti itu. Karya sastra klasik banyak menggunakan latar tempat yang berada di daerahnya. Terlebih-lebih jika cerita itu berbentuk legenda. Cerita legenda menjadikan suatu tempat sebagai objek pengisahan. Hal tersebut seperti yang tampak, nah ini contoh-contohnya. Misalkan judul cerita Sikintan, latarnya Pulau Sikintan. Legenda Danau Toba, latarnya Danau Toba, Pulau Samosir. Sangkuriang, Gunung Tangkuban Perahu, Dewi Nawang, dan lain sebagainya. Yang intinya antara latar ini ya berkaitan erat dengan asal daerah. Nah, Pulau Sikintan, di mana sih Pulau Sikintan berada? Ya tentunya di Aceh sana. Berarti Sikintan itu berasal dari cerita yang berasal dari daerah Aceh. Sangkuriang, Gunung Tangkuban Perahu misalkan. Di mana sih di Indonesia yang ada Gunung Tangkuban Perahunya? Tentunya di Jawa Barat. Berarti Sangkuriang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, kemudian hal tersebut berbeda dengan cerita-cerita sekarang dalam sebuah cerpen. Misalnya latar yang digunakan tidak terpaku pada nama tempat asal pengarangnya. Mungkin saja pengarangnya berasal atau tinggal di Jakarta, tetapi latar ceritanya di Bali, Lombok, Ambon, bahkan di luar negeri. Namun itulah kekhasan yang dimiliki oleh cerita klasik ya, memiliki kelompok masyarakat tertentu yang di dalamnya menggambarkan keadaan tempat serta nilai-nilai budaya masyarakatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi latar, ada poin penting yang bisa kita dapatkan melalui materi kita saat ini terkait dengan latar, bahwasanya latar yang dibahas di dalam karya sastra klasik itu berbeda dengan latar cerita pada umumnya. Kekhasannya ciri karakteristik latar dalam sebuah sastra Melayu klasik dalam hal ini hikayat, bahwasanya latar itu berkaitan erat dengan asal usul cerita tersebut, yang mana hal itu berbeda dengan latar-latar yang berada di cerita pada umumnya, dalam hal ini cerpen dan lain sebagainya. Baik, itu pembahasan mengenai unsur yang ketiga, yaitu latar. Kemudian yang keempat ada unsur penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ya, penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerita klasik memiliki kekhasan. Nah, jadi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya sastra klasik itu kebanyakan memiliki ciri khusus. Latar tadi sudah Pak Eko sampaikan. Lah berikut juga penokohan juga memiliki kekhasan. Salah satu kekhasannya tersebut diantaranya adalah tokohnya tercenderung berwatak hitam putih. Maksudnya berwatak hitam putih bagaimana? Tokoh baik, segalanya berwatak baik, dan tokoh jahat selalu jahat. Nah, jadi ada sosok yang digambarkan sebagai sosok yang hitam, dia memiliki tokoh watak yang jahat, dia nanti di dalam cerita itu akan selalu jahat. Sedangkan kalau tokoh itu diidentikan, dilambangkan dengan sosok putih, dia memiliki watak yang baik, selamanya di dalam cerita itu watak tersebut akan memiliki perilaku yang baik. Beda dengan penokohan pada cerita-cerita yang lain ya. Pada cerita-cerita yang lain itu nanti kadang ada yang berwatak baik, nanti suatu saat watak baik itu akan berubah menjadi watak yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya,
watak yang memiliki buruk tidak akan selamanya berwatak buruk, seperti itu. Nah, penokohan sangat menonjol dalam beberapa cerita klasik. Oleh karena itu, banyak cerita klasik yang lebih dikenal dari nama-nama tokohnya, seperti Sikabayan, Sangkuriang, dan Malin Kundang. Lah, dari contoh yang ada ini, saya yakin semuanya pernah mendengarkan. Sangkuriang itu ceritanya seperti apa, atau Malin Kundang itu ceritanya seperti apa, Sikabayan juga seperti apa. Nah, ini sudah tidak asing bagi kalian. Sebagai contoh, perhatikan kembali cuplikan cerita Prabu. Nah, ini ada. Nah, karena kebijaksanaan sang raja dan anugerah yang maha pengasih dan penyayang, kerajaan itu sangatlah makmur. Tak ada warga kerajaan yang kekurangan dalam hal sandang, pangan maupun papan, semuanya serba kecukupan. Nah, di dalam cerita tersebut, sang tokoh digambarkan sebagai sosok yang serba baik dan penuh keteladanan. Sosok demikian itu tentu sulit dicari keberadaannya. Di dalam kehidupan sebenarnya, seseorang tidak akan lepas dari kesalahan dan kekurangan. Hal demikian jarang diungkap dalam cerita klasik. Sosok baik selalu digambarkan sempurna, sedangkan sosok jahat kelakuannya digambarkan negatif dalam banyak hal. Tuh ya, tadi untuk menegaskan kembali bahwasanya penokohan di dalam karya sastra klasik, cerita karya sastra klasik, kekhasannya di situ. Kalau sudah menceritakan watak yang baik, sudah semua kebaikan ada pada diri tokoh tersebut. Ketika membicarakan keburukan, semua keburukan yang ada pada diri tokoh tersebut diceritakan. Nah, kemudian untuk menggambarkan karakter tokoh, sebuah cerita dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Ada teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik, karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Nah, artinya apa? Kalau analitik contohnya ini loh, langsung ditulis di dalam sebuah cerita. Kutatanggehan namanya, rajanya yang adil dan bijaksana. Ketika ada yang bertanya, bagaimana watak dari Raja Ketatangguhan? Kalian bisa menjawab dengan sangat mudah, yaitu dengan wataknya adalah adil dan bijaksana. Ini adalah maksud dari penggambaran secara analitik, penggambaran secara langsung, ya. Karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Itu yang pertama, contohnya ini tadi. Kemudian yang kedua adalah teknik dramatik atau teknik tidak langsung. Karakter tokoh dikemukakan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Kalian tentunya bisa memahami seseorang yang sebelumnya kalian tidak mengenalnya, kalian baru saja kenal. Bagaimana kamu mengira-ira watak dari orang tersebut, yaitu melalui penggambaran fisik dan perilaku tokohnya. Ini yang paling penting di sini, perilaku tokoh. Kalau penggambaran fisik, insya Allah besok saya terangkan kalau sudah tatap muka saya biar gamblang. Ya, perilaku tokoh. Oh, orang ini kok perbuatannya selalu seperti ini. Berarti kesimpulan sementara wataknya adalah seperti ini, lah gitu loh. Kemudian penggambaran lingkungan kehidupan tokoh ini pun bisa kita gunakan untuk mengetahui watak seseorang. Kebahasaan yang digunakan melalui ide-ide atau jalan pikiran, atau bisa melalui penggambaran tokoh lain atau keterangan dari orang-orang lain. Itu bagaimana cara kita bisa mengetahui watak tokoh di dalam sebuah cerita. Itu ya. Sementara itu aspek yang digambarkannya bisa berupa aspek fisik, sosial, psikologis, nilai moral dan akhlaknya. Ini wataknya tidak serta-merta baik. Nek baik itu berarti terkait dengan misalkan bisa dinilai secara psikologis, memiliki kedermawanan, berarti itu nanti masuk pada sosial dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di cara pengarang untuk memberikan watak pada seorang tokoh itu ada dua, yaitu dengan cara analitik secara langsung, dan yang dua adalah secara dramatik, itu secara tidak langsung. Langsung berarti langsung tertulis seperti ini ya. Nah, tidak langsung, tidak tertulis seperti ini, tetapi melalui perbuatan atau lingkungan atau tata bahasa yang disampaikan oleh
penulis dalam cerita. Misalkan Pak Eko misalkan ceritanya ya, Pak Eko pada waktu itu duduk nyantai di serambi rumah sambil membaca buku. Kemudian tiba-tiba ada seorang pengamen yang menghampiri rumah Pak Eko. Nah, kemudian beberapa lama waktu kemudian Pak Eko masuk ke rumah, kemudian mengambil sapu, kemudian dipukullah pengamen itu sampai merasa kesakitan. Tidak hanya itu, gitar yang ada di tangannya langsung diambil Pak Eko, kemudian dipukulkan di wajah pengamen itu. Ketika kamu bertanya bagaimana watak dari Pak Eko, nah, tentunya kamu bisa menjawab meskipun tidak tertulis di dalam cerita. Oh, wataknya adalah kejam. Wataknya adalah tidak memiliki peri kemanusiaan. Silahkan dengan kalian melihat membaca cerita tentang perbuatan Pak Eko seperti itu, kalian bisa menyimpulkan watak dari Pak Eko. Itu ya anak-anakku. Jadi untuk pertemuan hari ini cukuplah kita membahas dua unsur hikayat. Dalam ini lebih umum kita masuk pembahasan unsur-unsur yang ada di dalam cerita klasik, yaitu ada latar dan penokohan yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang tema dan amanat. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.